Halo kawan-kawan investor milenial, kembali lagi bersama saya Dani dari channel Aman Dana, sebuah channel yang membahas seputar dunia trading. Nah, pada kesempatan ini, topik yang akan saya bawakan sedikit berbeda dari sebelumnya, di mana sebelumnya saya sering memberikan topik tentang forex dan kripto. Nah, pada kesempatan ini saya akan memberikan materi tentang saham. Nah, bila teman-teman masih sangat awam dalam trading, saya sarankan kalian untuk tonton video ini sampai habis dan tentunya jangan lupa like video dan subscribe channel ini agar teman-teman dapat update ilmu dari channel YouTube Aman Dana. Stay tune. Investasi dalam bentuk saham merupakan jenis investasi yang paling banyak dipilih oleh sebagian besar investor. Banyak alasan mengapa banyak sekali orang yang lebih memilih berinvestasi dalam bentuk saham. Misalnya karena modal yang cukup rendah, praktis, dan dapat dilakukan di mana saja. Untuk membeli saham, Anda tidak perlu lagi datang ke kantor saham. Pasalnya, dengan semakin canggihnya era digital, akhirnya memunculkan banyak sekali aplikasi atau program untuk bertransaksi saham. Nah, sebelum mulai mencoba untuk berinvestasi, maka Anda perlu mengetahui pengertian dan apa saja jenis saham terlebih dahulu. Saham adalah surat yang menjadi bukti bahwa seseorang memiliki bagian modal suatu perusahaan. Seseorang yang memiliki saham artinya memiliki hak atas sebagian aset perusahaan. Ketika Anda membeli saham, Anda akan mengisi jumlah satuan saham yang akan Anda beli dengan satuan lembar. Meski dihitung per lembar, namun transaksi saham tidak bisa dilakukan per lembar. Berdasarkan aturan Bursa Efek Indonesia, transaksi jual beli saham minimal dilakukan dalam satu lot saham. Namun kemudian muncul pertanyaan, satu lot berapa lembar saham? Satu lot saham sama dengan 100 lembar saham. Lot sendiri merupakan satuan perdagangan yang digunakan oleh pihak bursa. Saham sendiri dapat diperjualbelikan melalui bursa efek dengan harga yang berubah-ubah sesuai dengan kondisi perusahaan dan juga kondisi ekonomi. Nah, salah satu cara untuk memiliki saham yaitu seseorang harus membelinya di pasar modal. Pasar modal sendiri merupakan sebuah sarana dan pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain, dan sebagai sarana untuk kegiatan berinvestasi. Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli, dan kegiatan terkait lainnya. Dengan memegang saham, maka individu maupun badan bisa mengklaim kepemilikan pada suatu perusahaan terbuka. Artinya, pemegang saham, berapapun jumlah lembarnya yang dimiliki, berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham. Pemilik saham juga memiliki hak untuk mendapatkan dividen sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Dividen adalah istilah yang sudah tidak asing lagi, terutama bagi mereka yang berinvestasi saham. Dividen adalah salah satu hal yang paling dinanti-nanti para investor di pasar modal. Lalu apa itu dividen? Secara umum, dividen adalah pembagian laba atau hasil yang dibayarkan kepada pemegang saham berdasarkan jumlah saham yang dimiliki. Dividen yang dibagikan bisa dalam bentuk uang tunai atau saham. Perolehan dividen ini biasanya tergantung keuntungan dari perusahaan tersebut dan telah diatur sesuai dengan anggaran dasar perusahaan. Penerbitan saham merupakan salah satu cara perusahaan untuk bisa mendapatkan dana segar atau modal untuk pengembangan bisnis secara jangka panjang. Biasanya dividen dibagikan oleh perusahaan selama setahun sekali atau 2 kali. Namun ada pula perusahaan yang tidak membagikan dividen lantaran dana yang berasal dari pendapatan perusahaan tersebut diinvestasikan untuk modal usaha. Kondisi tersebut disebut dengan laba ditahan. Di sisi lain, perusahaan yang mencatat rugi juga biasanya tidak membagikan dividen. Membeli saham perusahaan di pasar modal merupakan investasi yang memiliki risiko yang lebih tinggi dibanding instrumen investasi lain seperti deposito, tabungan, dan obligasi. Dengan risiko yang tinggi, investasi saham juga bisa memberikan imbalan atau keuntungan yang lebih tinggi baik dari dividen maupun kenaikan harga saham. Risiko kerugian yang paling lazim dalam investasi saham adalah harga saham yang lebih rendah dibanding saat pembelian. Kerugian investasi saham
akan semakin besar jika harga saham terjun bebas. Naik turunnya harga saham sangat dipengaruhi banyak faktor. Harga saham tidak hanya tergantung pada kinerja perusahaan semata, melainkan juga sangat dipengaruhi psikologi pasar. Cara membeli saham. Pertama, Anda harus memiliki rekening saham yang bisa dibuat melalui perusahaan sekuritas. Lalu Anda bisa menyetorkan modal untuk membeli saham ke dalam rekening tersebut. Setelah itu, baru Anda bisa melakukan transaksi saham melalui perusahaan sekuritas yang Anda pilih sebelumnya. Nah, untuk membeli saham, investor harus menyiapkan dana sesuai harga saham dan membayar biaya transaksi untuk perusahaan sekuritas. Sedangkan untuk penjualan saham, total dana yang didapat investor yaitu nilai yang sesuai harga jual saham dikurangi dengan biaya transaksi dan PPh. Biaya transaksi tersebut berbeda-beda di setiap perusahaan sekuritas, tetapi umumnya 0,2 sampai 0,3% dari nilai transaksi pembelian saham dan ditambah PPh 0,1% khusus untuk transaksi penjualan saham. Walaupun dihitung per lembar, cara beli saham juga tidak bisa dilakukan dengan pembelian per lembar, melainkan harus dilakukan dalam satu lot. Nah, sebagai tambahan informasi, perusahaan sekuritas atau perusahaan efek adalah perusahaan yang telah mendapatkan izin usaha dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan untuk dapat melakukan kegiatan sebagai perantara perdagangan efek. Sementara itu, rekening dana investor atau RDI adalah rekening di bank atas nama investor yang terpisah dari rekening sekuritas yang digunakan untuk keperluan transaksi jual beli saham oleh investor. Biasanya setiap perusahaan sekuritas sudah menyiapkan berbagai analisis prospek saham secara gratis. Informasi ini juga bisa didapatkan melalui situs ataupun aplikasi pembelian dan penjualan saham yang disediakan. Perusahaan sekuritas juga akan menyediakan informasi data update perusahaan harga saham baik naik maupun turun yang bisa diakses dengan mudah secara online. Hal ini dikarenakan pergerakan harga saham sangatlah fluktuatif. Nah, itu tadi penjelasan mengenai saham. Buat teman-teman yang masih bingung bisa tanya di kolom komentar, dan teman-teman boleh sekali nih request mau bahas mengenai apa. Dengan senang hati saya akan membantu mengedukasi teman-teman agar menjadi seorang trader dan investor yang berhasil. Saya Dani, sampai jumpa di lain kesempatan. Salam dahsyat investor milenial.